Polisi tangkap pemilik Yayasan Anak Bangsa atas laporan penipuan. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Maluku berhasil mengamankan ketua bersama sekretaris Yayasan Anak Bangsa atas dugaan penipuan dengan meminta warga menyetor sejumlah uang ke pihak yayasan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan. Bertempat di Mapolda Maluku pada Selasa 4 Mei, Direktur Reskrimum Polda Maluku, Siharno, didampingi Kabid Humas Polda Maluku Muhammad Rum Oirat saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan memaparkan kronologis aksi yang dilakukan para tersangka kepada korban. Dijelaskan Harno, saat ini pihak kepolisian telah menangkap 2 tersangka atas nama Josefa Jenalia Kelbulan selaku Ketua Yayasan Anak Bangsa dan Sekretaris Lambert Miru. Penangkapan kedua tersangka atas laporan masyarakat korban penipuan yang dilakukan oleh para tersangka ke pihak kepolisian. Modus yang dilakukan para tersangka kepada para korban yakni menggunakan beberapa motif dan cara, diantaranya diberi nama tender relawan, di mana masyarakat harus menyetorkan dana Rp250.000 untuk mendapat bantuan Rp15 juta. Kedua dinamakan tender rumah ibadah kepada mereka yang menyetorkan 1 juta, maka akan mendapatkan 50 juta. Dengan rincian 30 juta disumbangkan kepada rumah ibadah dan 20 juta diberikan kepada penyetor. Selain itu juga tender relawan 45 di mana kepada masyarakat yang menyetor 1 juta maka akan mendapatkan 45 juta dan tender relawan lepas di mana siapa saja yang menyetor 1 juta akan mendapatkan bonus 100 juta. Saat ini Polda Maluku telah menerima 5 laporan dari para korban yang dilakukan oleh para tersangka pengelola Yayasan Anak Bangsa, di mana dari kelima korban tersebut jumlah kerugian yang dialami mereka menembus angka 500-an juta rupiah lebih. Sesuai informasi yang diterima, laporan sebelumnya juga telah masuk ke Polres Tanimbar dengan jumlah korban 16 orang, total kerugian 300 juta lebih, sementara tercatat jumlah keseluruhan total masyarakat yang menjadi korban sebanyak 350 orang yang dirugikan. Yang lapor di Polda itu 5 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Total kerugian mereka sudah menyetorkan uang sejumlah 535 juta rupiah. Ini yang di Polda, ini baru 5 orang yang kita lakukan pemeriksaan karena memang laporannya baru. Namun demikian di Polres Tanimbar juga sudah pernah ditangani perkara ini. Jumlah korbannya 16 orang, kerugiannya 335 juta rupiah. Dan sebagai informasi bahwa ada sekitar 350 orang yang sudah dirugikan. Maka terkait dengan ini kita menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian setempat. Lebih lanjut, Siharno menambahkan kedua tersangka yang kini sementara diamankan di tahanan Polda Maluku dan salah satu tersangka adalah residivis yang pernah divonis hukuman 2 kali oleh pengadilan karena yang bersangkutan melakukan penipuan. Pihak kepolisian dalam kasus ini jerat kedua tersangka dengan pasal 372 dan pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.